Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayatul ummahat, sesungguhnya segala puji menjadi hak Allah Ta'ala. Kita memuji Allah Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan amal perbuatan kita dan keburukan jiwa-jiwa kita. Maka ketahuilah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dirinya diberi hidayah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ia tersesat, tidak satu manusia pun yang menunjukinya, yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa. Janganlah kalian meninggalkan dunia, melainkan kalian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu Muslim, Islam. Allah juga mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang telah menciptakan bagi kalian pasang yang dari jiwa yang satu itu, lalu Allah ciptakan pasangan hidupnya. Lalu Allah utus dari keduanya, bangkitkan darinya lelaki yang banyak, wanita yang banyak. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang wajib kalian bertakwa kepadanya, terhadap diri kalian Dia senantiasa mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena sesungguhnya dengan takwa manusia akan selamat. Allah akan memberikan kemenangan baginya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan kepadanya sebuah kemenangan yang besar.
Islam dinur rahmah, agama yang diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang ini satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan manusia di kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketika manusia mengakui seluruhnya di atas fitrah yang masih lurus ada padanya, bahwa mereka hidup pasti ada yang menciptakannya, membekalinya dengan rezeki, mengaruniakannya kasih sayang, dan yang memberikan itu semua dinamakan dengan Rabbunallah, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan tentang mereka, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar manusia itu beribadah, mengabdi kepadaku, maksudnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jalan bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Wal ibadatu ilallahi tabaraka wa ta'ala ghairu muta'addidatin. Tariqatuhu ja'a minal islami la li ghairihi. Wa tariqatu ilallahi tabaraka wa ta'ala ghairu muta'addidatin walakinna wahidatun. Jalan menuju Allah itu enggak berbilang. Jalan untuk bisa sampai kepada Allah dalam masalah pengabdian tidak berbilang. Allah yang mengatakan dengan tegas, wa may yabtaghi ghairal innad dina indallahil islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya aturan kehidupan yang diterima oleh Allah cuma Islam. Kita menyebutnya dengan apa? Agama atau din. Maka barang siapa yang dia mencari aturan hidup selain daripada Islam, kelak kalau dibangkitkan di hari kiamat, semua yang pernah diamalkannya tidak diterima oleh Allah. Dia termasuk golongan orang-orang yang bangkrut atau merugi. Termasuk golongan orang-orang yang merugi. Karenanya Allah mengatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan, yaitu Rasul. Ani'budullaha wajtanibu taghut, memerintahkan kepada manusia sembahlah Allah, yaitu Islam. Wajtanibu taghut, tinggalkan kekufuran. Jauhi taghut, tinggalkan kekufuran. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Sesungguhnya jalan yang kulewati hanya satu. Inilah yang lurus. Ikuti dia. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang banyak, karena jalan-jalan yang banyak itu banyak padanya syaitan-syaitan yang memecah belah kalian dari jalan kebenaran. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Dinamakan Islam, al-Islam disebut dengan Islam li'anna liman dakhala fiha salima wa tasliman. Orang yang masuk ke dalam Islam itu dia berarti bersedia sepenuh jiwa, raga, semua yang ada pada dirinya benar-benar untuk Allah. Namanya taslim. Dia sudah memasrahkan seluruhnya ini ya untuk Allah. Maka seseorang yang sudah menisbatkan dirinya kepada Islam, kalau dia sudah memasrahkan seluruh jiwa raganya untuk Allah, Allah nggak akan diam. Allah akan memberinya keselamatan. Dijanjikan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum. Bila engkau menolong agama Allah, hidupmu untuk Allah, Allah akan menolong dirimu. Allah tidak akan membiarkan dirimu. Wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dah. Janjinya Allah itu benar.
Allah sama sekali tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Semua janji Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berloyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah, tidak yang selainnya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku cukupkan nikmatku atas kalian. Dan aku redha Islam sebagai agama bagi kalian. Apakah ini hanya untuk orang Arab? Tidak. Apakah Islam ini hanya untuk kulit hitam, putih? Tidak, semua orang Arab maupun orang Ajam, di gunung maupun di daratan, di lembah. Kalau toh ada manusia yang tinggal di lautan, juga mereka berhak bahkan wajib untuk memegang dari apa yang datang dari Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum yasma'una bima ji'tu bi yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa an-nar ahaqqu alaihi." Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Tidak seorang pun di antara kalian, hai manusia, yang pernah mendengar tentang diriku, apa yang telah aku bawa dengannya, lalu ia tidak mau percaya dan beriman dengannya, apakah dulunya dia itu Yahudi maupun Nasrani, sampai dia mati nggak beriman denganku, neraka lebih pantas untuk menjadi tempat tinggal bagi dirinya. Sehingga dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu mereka dari golongan musyrikin dan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab, Ibu? Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalnya di dalam neraka. Neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Apakah bisa masuk ke dalam surga orang-orang seperti ini? La. Kalla summa kalla. Karena setiap orang yang ingkar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Islam, dia bukan milahnya Ibrahim, bukan pula yang dibawa oleh Musa, bukan pula yang dibawa oleh Isa. Karena mereka semua ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasul-rasulnya Allah. Dan semua rasulnya Allah itu agamanya apa? Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al-anbiya'u dinuhum wahid. Seluruh para nabi agamanya satu. Apa agamanya? Apa itu Islam? Mengajak manusia hanya menyembah Allah. Semua kitab-kitab samawi menjelaskan manusia tidak boleh menyembah kecuali Allah. Taurat menjelaskan yang wajib disembah adalah Allah. Injil, Zabur menjelaskan yang harus disembah hanyalah Allah. Semua agamanya sama, ngajak untuk menyembah Allah tabaraka. Itulah Islam. Kalau mau beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah tabaraka wa taala. Sebab ketika manusia itu beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka manusia itu tidak bersyukur kepada penciptanya. Kalau ibunda sekalian, ini kias aulawiyah, kias yang bentuknya rendah. Misalnya punya seorang anak, dipelihara, diberi makan, ketika sakit dirawat, dicarikan obat, diberikan pakaian, didoakan. Ketika sudah besar, baktinya kepada tetangganya. Gimana, Bu? Baktinya sama tetangganya. Begitu dia besar, pulangnya ke rumah tetangga. Senang sama berbuat baik sama tetangga, sama orang yang memeliharanya, sepet misalnya begitu. Kira-kira orang yang memelihara ini apa yang akan dilakukan, Ibu-ibu? Yang memelihara ini apa yang akan dilakukannya? Ya murka, marah. Lah kita ini diciptakan oleh Allah. Lihat, manusia itu
Ini bisa dibuktikan karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah ciptakan pada manusia itu tetap pada tempatnya, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Ta'ala. Manusia diciptakan secara fitrah. Kalau seandainya ada seorang anak dilahirkan di dunia ini, lalu diletakkan di padang pasir di tengah hutan, seandainya dia bisa hidup tanpa ada bimbingan dari orang lain, lalu dia bisa berbicara, pasti kalimat yang pertama keluar adalah apa Ibu? La ilaha illallah. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Coba ketemu anak kecil, anaknya siapapun lah, yang baru berusia 3 tahun ditanya, "Nak, siapa yang menciptakanmu?" Dia akan menjawab apa Ibu? Mungkin dia nggak bisa berkata Allah, tapi dia berkata apa? Tuhan. Tapi ditanya, Tuhannya di mana? Di mana Ibu? Di langit. Siapa yang di langit itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrahnya begitu. Nggak mungkin dia berkata, oh enggak, Tuhanku yang berbentuk patung ada sayapnya. Nggak mungkin dia mengatakan, oh enggak, Tuhan. Nggak mungkin, karena fitrahnya begitu. Fitrah binatang ternak. Ibu kalau punya binatang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kemana dia mengeluh? Ibu-ibu pernah memperhatikan binatang-binatangnya nggak Bu? Jangan ketika cuma dilus-lus saja ya Bu. Perhatikan itu binatang itu ketika dia berkeluh kesah. Kemana dia menengadakan kepalanya? Ke atas. Dia minta mengadu kepada Allah. Karena dia tahu bahwa binatang itu diciptakan oleh, dalam Al-Quran dijelaskan, dan ini nggak dijelaskan dalam kitab yang lainnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semua bertasbih memuji. Coba lihat mukjizat Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hal ini, maka binatang-binatang itu ketika musim paceklik, musim tidak ada hujan, menengadahkan kepalanya ke langit. Sampai diterangkan dengan tegas dalam Quran maupun Sunnah, kalau bukan karena binatang ternak ini, Allah nggak akan turunkan apa? Hujannya. Mereka saja binatang mengakui penciptanya adalah Allah Ta'ala. Dan sungguh benar ucapan Nabi, ternyata tidak menyelisih keadaan manusia yang ada. Ketika Nabi SAW itu menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak keturunan Adam yang dilahirkan ke dunia, dia terlahir di atas fitrah. Apa di atas fitrah itu Ibu? Di atas fitrah itu artinya di atas apa? Ada yang mengatakan di atas kertas putih, salah. Di atas kertas putih nggak ada tulisannya, enggak. Orang lahir itu sudah ada tulisannya kertasnya. Kertasnya itu ada tulisannya, bukan putih bersih nggak ada tulisannya. Karena ada yang mengatakan kita ini dilahirkan, anak bayi dilahirkan itu seperti kertas putih yang nggak ada tulisannya. Salah, nggak benar. Orang lahir itu sudah ada tulisannya. Dalam perut ibunya saja dia sudah ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Allah Ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Dia berkata apa Ibu? Qalu bala syahidna. Perhatikan Ibu. Janin itu berkata, benar, kami mengakui engkaulah Tuhanku. Berarti kertasnya sudah tulisannya. Apa tulisannya Bu? La ilaha illallah. Sudah ada tulisannya. Nabi yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia dilahirkan di atas fitrah, artinya di atas tauhid. Tauhid itu adalah Islam. Fa'abawahu, kemudian baru bapaknya juga ibunya yuhawidanihi au yunasiranihi, yang mengubah dia dari memiliki kalimat la ilaha illallah berubah bergeser menjadi Yahudi atau menjadi apa? Berarti yang menyebabkan mereka itu menjadi Yahudi Nasrani siapa? Orang tua mereka. Sebelumnya Islam. Dan itu wakil kenyataan, dan saya sering ibunda sekalian kalau safar ketemu dengan anak kecil yang saya tahu bahwa orang tuanya bukan muslim, karena mungkin dari umumnya orang barat kan tidak muslim ya Bu ya. Entah di mana di Jogja, kalau ketemu saya akan tanya kepada dirinya semampu yang saya bahasakan dengannya, atau teman yang akan membahasakan, kurang lebih maknanya lah, engkau putra siapa? Dia akan menjawab fulan bin fulan. Ibumu siapa? Fulanah. Dia mengatakan demikian. Saya tanya, siapa yang menciptakanmu dan orang tuamu? Dia menjawab, Tuhan. Sembari tangannya begini, Tuhan.
Kemana? Fitrah. Bahwa anak-anak akan berkata bahwa penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Maka Islam itu ajaran yang mengajak kepada manusia tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ajaran Islam ini ajaran fitrah, tidak ada satu manusia pun yang menolak kecuali adanya syubhat. Tahu syubhat? Syubhat itu artinya kerancuan berpikir karena racun-racun yang sudah masuk dalam hati dengan tanpa bimbingan Allah. Sebenarnya secara fitrah ajaran Islam ini diterima oleh semua makhluk di muka bumi ini. Iblis saja sebenarnya menerima. Kemudian dengan sebab syubhat atau kerancuan berpikir dan kesombongannya dia tolak. Buktinya iblis berkata, nanti bisa dicek di semua kitab samawi, Taurat, Zabur maupun apa? Semua menjelaskan bahwa iblis itu mengatakan khalaqtani min nar. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan aku dari apa? Iblis mengakui diciptakan oleh siapa? Allah. Berarti kalau orang ateis itu udah nemen ya Bu ya. Kita nggak tahu ini keturunan siapa ateis ini. Atau maksudnya gurunya siapa? Kalau iblis itu mengaku yang menciptakan dirinya siapa? Coba kalau orang ateis ditanya, siapa yang menciptakan dirinya? Dia kan berkata apa Ibu? Nggak ada katanya. Dari partikel A, partikel B, ion ini, ion itu bergabung begini, ada sesuatu membentuk, jadilah asam amino, lalu inilah yang menjadikan apa? Manusia. Lalu dikata mereka teori evolusi ya. Dari ini, dari cacing, dari bintik ini jadi cacing, jadi begini, jadi begitu, jadi kera, langsung jadi pada manusia. Jadi kata mereka terjadi dengan sendirinya. Ini orang ateis. Berarti ateis itu memang lebih jahat daripada siapa? Iblis itu sendiri. Iblis masih ngaku diciptakan oleh Allah, ateis mengatakan dia nggak diciptakan siapa-siapa. Faham Ibu sekalian? Rusak fitrahnya. Karena rusak sudah fitrahnya itu sudah sangat rusak, maka dia menolak kebenaran. Nah Ibu sekalian, Islam ini diterima oleh seluruh makhluk di muka bumi. Islam maknanya tunduk dan patuh. Saya mau tanya kepada Bunda sekalian, di antara makhluk yang paling besar yang Ibu lihat apa? Yang bisa kelihatan. Di antara makhluk yang paling besar di alam semesta ini yang Ibu lihat apa Ibu sekalian? Matahari Pak? Matahari itu terbit dan tenggelam, ada nggak dia membangkang? Pasti terbitnya ya pagi sekitar jam berapa Ibu? Jam 6 toh di negeri kita ini. Nggak ada matahari berkata, nggak saya mau terbitnya jam 10 pagi aja. Nggak ada. Matahari aja patuh sama Allah. Allah menciptakannya terbit nanti sekitar jam ini, tenggelam jam ini. Khalas. Sahih? Langit termasuk yang paling besar. Ada nggak langit membangkang? Nggak, saya mau terangnya nanti aja. Enggak. Kalau udah datang malam, langit menjadi apa? Itu tunduk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaysa kadzalik? Itu makhluk yang besar. Yang kecil misalnya pohon. Wallahi Bunda sekalian, pohon itu nggak akan menolak di mana angin bertiup. Yang memerintahkan angin bertiup adalah Allah Ta'ala. Nggak ada pohon melawan angin. Kalau anginnya itu dari timur bertiupnya ke barat, kemana condongnya pohon itu? Condongnya kemana Ibu? Ke selatan atau ke utara? Nggak ada yang membangkang, pasti dia akan condong kemana? Ke barat. Ini tunduk pada mereka semua Muslim. Sampai Nabi mengatakan walakinnakum la tasma'u tasbihahum. Cuma kalian saja yang nggak tahu bagaimana cara mereka memuji Allah tabaraka. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kodok katak kapan berbunyi, Bu? Ada nggak musim kemarau kodok berbunyi, Bu? Nggak ada. Bunyinya ketika apa? Hujan di air. Itu tunduk sama Allah. Nggak ada kodok yang melanggar aturan Allah. Aturan Allah, kamu bunyi di bulan kamu bunyi ketika hujan turun, bunyi kodok itu. Sahih? Nah, maka manusia memang satu-satunya makhluk demi kiamat. Manusia dan jin makhluk yang paling suka membangkang. Ketika mereka ditanya siapa yang memberimu rezeki, dia menjawab Allah. Siapa yang menghidupkanmu? Allah. Siapa yang mematikanmu? Allah. Siapa yang nanti akan menyelamatkan atau memberikan kepadamu sebuah siksa kalau seandainya engkau membangkangnya? Dia mengatakan Allah juga. Tapi ketika dikatakan sembah Allah kalau begitu, apa kata dia? Oh enggak, kalau panen padi kepada Dewi Sri. Bulan Suro kepada setan betina namanya Nyai Roro Kidul.
Setan betina atau jantannya kalau itu? Betina kan? Lihat ini di bulan apa ini? Ini bulan Muharram ya Bu ya. Oh, sebagian orang menyebutnya bulan apa? Suro. Lihat nanti itu. Kalau udah mulai dekat tanggal 10 atau ini tanggal 1 Muharram atau nanti tanggal 10 Muharram itu mereka mengatakan tanggal 1 suronya itu dianggap hari hari sial. Hari yang bisa, maka Anda lihat Bu, orang itu cepat-cepat menikahkan anaknya sebelum tanggal Muharram ini. Ini sudah tanggal 1. Ibu mulai lihat tanggal sekarang, ada nggak orang menikahkan? Nggak ada. Takut kalau mau menikahkannya di bulan Muharram, kecuali yang dirahmati Allah ya Bu ya. Rata-rata orang mau menikahkan di bulan Muharram ini tanggal 1 sampai 10 takut. Sebab kalau dinikahkan di bulan itu bencana katanya. Bala. Dan itu sudah saya buktikan, saya bertanya loh, kenapa Pak nggak minggu depan saja? Bulan depan lebih lapang. Enggak Ustaz, bulan depan sudah suro. Masya Allah. Suro ini apa pengaruhnya? Nggak ada. Nah itulah manusia Bunda sekalian. Nah kalau Islam nggak begitu. Islam kalau sudah mengatakan Allah itu Tuhannya, Allah itu yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, mematikannya, konsekuensinya ya jangan nyembah kecuali hanya Allah itu saja. Itulah Islam. Apa sih nikmatnya menjadi orang Islam itu? Apa keutamanya menjadi orang Islam itu? Apa memang enaknya di orang Islam itu? Wong kenyataannya di dunia itu jadi orang Islam itu nggak enak, kata orang. Lihat, paling banyak miskin siapa Bu? Paling banyak orang miskin? Islam. Pengemis di lampu merah? Muslim. Plus Ustaz kalau datang ke penjara, paling banyak orang itu mengaku agamanya apa? Lah ini benar enaknya apa jadi orang Islam, kata mereka begitu. Sebagian orang ragu dengan Islam karena ini. Koruptor yang paling akhir yang memalukan, nisbat namanya kepada Islam lagi, partainya dianggap partai Islam lagi. La haula wala quwwata. Enaknya apa jadi orang Islam, kata mereka. Iya enggak Bu? Enak enggak jadi orang Islam? Hah? Nah, barakallahu fikum. Maka ibu dan sekalian rahimanillah, kita mengatakan dalam masalah ini, la syakka anna dinal Islam dinul haq wa ma jaa minal islami kulluhu haq. Wa man yatamassaka bidil Islam fa inna lahu fawzun falah fid dunya wal akhirah. Fa idza wujida rajulun kana sayyi'at fi khuluqi wa fi masirati fala yunsabu bil Islam fa inna lahu fa'ilahu. Kita nggak ragu lagi Islam itu benar, ajarannya itu hak, berpegang dengannya akan selamat, diberikan kemenangan di dunia dan akhirat. Kalau ada orang yang menisbatkan diri kepada Islam lalu berbuat tentang keburukan-keburukan, itu tidak menunjukkan Islamnya yang jelek. Misalnya ibu-ibu tahu aturan dari pemerintah, ada lampu merah ya Bu ya. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu kalau lampu merah berhenti, tiba-tiba lampu merahnya dilanggar. Yang salah itu aturannya atau yang melanggarnya? Maka kenapa lampu merahnya dicela? Nggak boleh orang berkata salah sendiri bikin lampu merah di sini, kan nggak mungkin ibu. Karena aturannya adalah aturan yang benar. Kalau Islam begitu, Islam sudah mengatur begini. Ketika ada orang yang melanggar syariat Islam dan dia menisbatkan diri kepada Islam, yang jelek itu pelakunya, bukan ajaran Islamnya. Sahih? Ustaz, tapi ini enggak Ustaz, kelihatan sholat, puasa, zakat, jenggotan, cingkrang, cadaran, ngebom. Apa enaknya jadi orang Islam? Kita jawab, ini juga bukan ajaran Islam. Jenggot bener ajaran apa? Islam. Celana cingkrang, iya. Nanti kalau bertanya Ustaz apa nikmatnya berjenggot dan celana, nanti belum tahu. Nanti kita beritahu nikmatnya berjenggot dan bercelana apa? Cingkrang. Insya Allah. Paham ya udah sekalian? Kalau ada orang yang seperti itu, lalu kemudian dia melakukan yang dia lakukan berupa kemebohan, itu tidak bisa dinisbatkan kepada Islam. Islam nggak pernah ngajari itu kok. Lawang dalam Islam itu ada ajaran yang menegaskan, man qatala nafsahu bi syai'in uddiba yaumal qiyamah bi. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, nanti disiksa di hari kiamat dengan benda yang digunakan untuk membunuhnya. Orang yang membunuh dirinya dengan menusuk pedang, orang yang membunuh dirinya dengan jatuh dari tempat yang tinggi, itu semua akan disiksa di yaumil kiamat seperti itu. Berarti Islam nggak mengajarkan bunuh diri. Nggak ada ajaran Islam bunuh diri. Nggak ada bom sahid, yang ada bom sangit. Faham ibu-ibu? Nah, kadalik. Nah, maka kalau misalnya ada orang menilai bahwa itu ajaran Islam, nggak benar. Enggak, itu bukan ajaran Islam, itu oknum
yang menisbatkan kepada apa? Islam. Islam itu Masya Allah, Bu, Ibu dan sekalian rahimanillah, lah kaum bunuh orang hidup yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslim, atau apalagi dia beragama sesama Islam, membunuh binatang saja itu ada aturannya di dalam Islam. Dalam Islam ada ajaran berkurban, menyembelih. Gimana cara berkurban yang benar, Ibu? Cari pedang yang paling tajam. Nyembelih binatangnya nggak boleh di depan binatang yang lainnya. Masya Allah, kepada binatang aja diperlakukan seperti itu. Islam mengajarkan barang siapa memelihara binatang piaraan, kalau dia tinggalkan maka diberikan apa? Makan sepeninggalnya. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, ada di hari kiamat nanti 2 ekor kambing dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, dimintakan pertanggungjawabannya gara-gara satu kambing ini protes. Dia menuntut si kambing yang satu menanduk dia sampai mati. Coba lihat, Bu. Ada seekor kambing nyeruduk kambing tanpa hak, mati. Di hari kiamat 2 kambing ini akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dia menuntut yang satu. Islam itu mengajari begitu, makanya hati-hati loh, Bu, ya. Nabrak binatang tanpa hak. Ya kalau nabrak kucing di jalan, Ustaz, ya salahnya si kucing. Kucing itu tempatnya bukan di jalan. Ya kalau kucing main-main di jalan ketabrak mobil, yang salah siapa? Iya. Kucing tempatnya di mana, Bu? Ya di rumah. Nah, kalau ibu nabrak kucing jangan takut. Maksudnya jangan ada khawatir ada apa namanya itu? Khurafat begini begitu, enggak. Faham maksudnya, Ibu? Nah, tapi kalau misalnya ibu nggak ada sebab, nggak ada apa, kucing dipukuli sampai mati, ya ditanya nanti sama kucingnya. Dia yaumil qiyamah dia akan menuntut. Islam itu begitu. Islam sangat indah. Sampai seorang wanita, afwan, kita sebutkan dulu kisah tentang seorang pendeta Yahudi. Di saat dia membaca dalam Taurat ciri-ciri Nabi akhir zaman. Pertama, tidak menerima sedekah. Maksudnya tidak mau makan dari uang apa? Sedekah. Yang kedua, suka hadiah dan suka memberi hadiah. Yang ketiga, gampang memaafkan kesalahan orang yang berbuat sejahat apapun kepada dirinya. Yang keempat, mementingkan kepentingan orang yang ada di hadapannya atau umatnya. Yang kelima, selalu mendoakan kebaikan kepada siapapun yang ingin kebaikan kepadanya. 5-5-nya diperhatikan oleh pendeta ini, diuji. Salah satu ujiannya, Nabi diberi hutang. Nabi berhutang kepada salah seorang Yahudi, berjanji seminggu, tapi 2 hari orangnya datang, ditagih. Di depan murid-muridnya, depan para sahabat, "Ayo Muhammad, kamu punya hutang, bayar hutangmu." Janjinya 5 hari, jadinya seminggu, 2 hari sudah apa? Kalau ibu-ibu gimana, Bu? Ibu beli panci, uangnya hutang gitu ya. Ditagih, "Lo hutangmu bayar." Ibu kasih apa? Kasih panci, pentung kepalanya gitu. Pasti begitu. Nabi enggak. Nabi SAW datang, kemudian dia berkata kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, bayar hutangnya." Setelah dibayar hutangnya, kasih dia hadiah, ditambahi hadiah. Santunya Nabi, kata lelaki ini contoh rahmatnya Nabi SAW. Suatu ketika kemudian pendeta ini datang dan berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah sedekah saya buat kamu." Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Ambil untuk kalian." Akhirnya lelaki itu berkata, "Nggak jadi, hadiah saja buat kamu." Lalu Nabi mengambil. Kata Nabi, "Tunggu sebentar." Nabi pun masuk ke dalam, lalu dia berkata, "Ini juga hadiah buat engkau." Di mana Nabi diberi hadiah, pasti beliau mengganti dengan apa? Hadiah yang lain, membalas hadiah yang lain. Masya Allah. Lihat, pendeta ini kemudian menyaksikan 5 kemuliaan Nabi ini, lalu dia berkata, "Saya tidak ragu bahwa yang dibawa oleh lelaki ini adalah hak." Kemudian dia masuk Islam. Ini yang dikenal dengan Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang mulia. Wadah? Raja Najasyi. Tahu Raja Najasyi, Bu? Maksudnya bukan tahu antum pernah lihat, maksudnya pernah membaca sejarahnya, Bu? Pernah membaca sejarah Najasyi belum? Belum? Raja di mana, Ibu? Habasyah. Agamanya apa? Ketika itu beragama Nasrani. Ketika itu. Lalu para sahabat hijrah ke Habasyah. Termasuk yang hijrah ke Habasyah adalah Utsman bin Affan. Bersama dengan istrinya, yaitu putrinya Rasulullah SAW. Sampai di Habasyah, Raja Najasyi ini banyak memperhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu Raja Najasyi ini masuk Islam, cuma menyembunyikan keislamannya.
Dia tidak menampakkan apa? Keislamannya. Di saat rombongan Quraisy, Abu Lahab, Abu Sufyan datang ke sana, ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Datang kepada Raja Najasyi meminta, membawa perhiasan banyak, membawa emas, membawa semua perhiasan orang Arab yang dianggap indah, permata yakut diberikan kepada Raja Najasyi dengan syarat seluruh sahabatnya Muhammad SAW yang tadi hijrah ke tempatnya diserahkan supaya dibawa ke Makkah. Apa Raja Najasyi memberikan? Tidak. Raja Najasyi bertanya kepadanya tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang tersebut, tuduhannya kepada Nabi. Justru beliau bertanya, apakah Muhammad yang kamu ceritakan orangnya itu adalah orang yang dulu kamu mencintainya? Dijawab iya. Apa yang menyebabkan kamu mencintainya? Dia jujur, amanah, dia juga cerdas, dia lebih mendahulukan kepentingan orang lain, dia tidak pernah berkata dengan dusta satu kali pun. Coba lihat ibu sekalian. Lalu kata Raja Najasyi, lalu bagian mana yang mau kamu benci? Bagian mana yang mau kamu benci dari Muhammad SAW? Aku tidak akan serahkan mereka kepada kalian. Mereka pun pulang. Najasyi masuk karena mendengar kisahnya orang kafir terhadap Nabi. Ini orang kafir ngakui, Quraisy ngakui Muhammad itu jujur, Muhammad itu mementingkan kepentingan orang lain, Muhammad itu menyambung tali silaturahim, dan segudang kebaikan-kebaikan Nabi disebutkan oleh mereka, dibalikkan kepada mereka. Lalu bagian mana yang mau kamu celah? Ternyata cuma satu. Ketika Nabi berkata, jangan menyembah kecuali hanya. Kalau orang yang pada asalnya jujur, mungkinkah dia bohong dengan mengajak orang hanya sesembahannya kepada Allah? Mungkinkah ajakannya itu dusta? Tidak mungkin. Faham maksudnya ibu? Itu menjadi bumerang bagi mereka. Itu Islam. Jika kita ingin melihat Islam, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lupa bu, apa sih nikmatnya memiliki apa tadi? Saya mau kasih satu aja, salah satu kenikmatan di antara memiliki jenggot. Ibunda sekalian, rahimani wa rahimakumullah, nikmat mana yang lebih besar untuk membuktikan dengan jelas bahwa dirinya, jenisnya berbeda dengan jenis yang selainnya, supaya orang tahu saya ini betul-betul ciptaan Allah yang asli, nggak fotokopi. Apa itu bu? Laki-laki itu punya, nggak ada di muka bumi ini perempuan punya. Jadi kalau ibu lihat ada orang berjenggot asli laki-laki, bukan fotokopi, itu nikmat. Nikmat nggak ibu? Tapi kalau orang nggak punya jenggot, ya belum tentu laki-laki. Karena biasanya yang nggak punya jenggot itu biasanya apa ibu? Perempuan. Makanya berjenggot itu nikmat. Sesuai dengan terakhir saya membaca sebuah risalah, ternyata jenggot itu ibu fadilahnya besar. Dari sisi kesehatan, dari sisi apa? Kesehatan. Masya Allah la quwata illa billah. Maka jenggot ini mengatur sebagian metabolisme yang ada pada otak seseorang. Maka rata-rata orang berjenggot itu biasanya apa? Daki. Tahu daki? Pinter biasanya. Bukan berarti yang nggak jenggotan nggak pinter ya. Nah, biasanya begitu. Itu nikmatnya punya apa? Jenggot. Nikmatnya celana cingkrang. Saya sebutkan dua kenikmatan memiliki celana apa? Cingkrang. Yang pertama, alhamdulillah Allah mengajarkan kepada kita tidak membuang-buang harta tanpa ada manfaatnya. Berarti orang yang celananya cingkrang itu tidak mubazir, tidak boros. Sahih ibu? Nggak boros. Harga kain sekarang semeter mahal bu. Itu diantara fadilahnya, menempatkan apa pada tempatnya. Yang kedua ibunda sekalian, nggak sibuk untuk mencuci atau memperhatikan kena najis atau enggak. Atau saya tambahkan yang ketiga, juga untuk membedakan laki-laki dengan zaman dulu perempuan itu roknya selalu sampai menutup mata kaki. Laki-laki enggak, tapi sekarang kebalik. Perempuan sampai di atas lutut, kemudian laki-laki di bawah mata kaki. Ini paling tidak menunjukkan bukti tentang nikmatnya memiliki celana cingkrang. Alhamdulillah Allah buktikan sekarang. Ternyata Masya Allah pemuda-pemuda lebih senang celananya sahih. Dan itu tidak menunjukkan keburukan sama sekali. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang ibu sekalian rahimani, kalau demikian keadaannya Islam, apakah boleh manusia meninggalkan Islam lalu mengambil selain Islam? Tidak boleh.
Mereka wajib menerima apa yang datang dari Islam, belajar dengan Islam, dan Islam saya ingin menyebutkan bukan 3 hal. 1, agama Islam tidak sulit. Agama Islam itu agama yang gampang. Semua ajaran yang ada dalam Islam itu tidak ada yang sulit. Saya contohkan, nikah itu nggak sulit. Islam itu dalam masalah menikah nggak sulit, nggak ribet bahwa nikah itu harus, kalau di adat istiadat biasanya kalau nikah itu harus apa itu, Bu? Bawa 1 truk kelapa, apalagi ya apa namanya itu, Bu? Ya begitu ya. Belum lagi menentukan harinya, bingung cari harinya harus apa namanya? Weton. Ini Rebu Pahing, ini Jumat Kliwon, wah nggak ketemu ini kali ini. Ini nggak benar. Islam nggak sulit gitu. Islam nggak bingung mau nikah hari Jumat, mau nikah selain Jumat, mau Minggu, Ahad maupun Sabtu, nggak ada masalah. Islam juga pernah tidak menyibukkan mau nikah pagi, siang, subuh, tengah malam juga nggak dilarang. Semua ajaran Islam itu mudah dan lafadz nikahnya nggak sulit. Ibu, Ustaz gimana yang saya lihat tuh orang nikah itu sulit, harus 1 napas. Itu oknum dalam Islam. Nggak ada, nikah itu cuma seorang, misalnya ada orang mau menikahkan, misalnya ini seorang lelaki mau menikahkan putrinya kepada seorang wanita, menikahkan putrinya kepada seorang lelaki, dia berkata kepada lelaki yang menjadi calon menantunya, Fulan, saya nikahkan kamu dengan putriku, namanya Fulana bintu Fulan, maharnya emas sekian gram. Dia tinggal berkata, saya terima nikahnya Pak, putri Anda namanya Fulan bin Fulan, maharnya sekian, saya bayar kontan. Selesai, cukup. Sulit nggak Ibu? Bahkan kalau bernapas karena grogi, saya terima Pak, nafasnya, nikahnya enggak boleh, nggak masalah. Yang penting tidak apa, tidak terputus dalam jarak yang lama. Kalau saya terima Pak, sebentar Pak, saya mau BAK, habis itu baru dia nggak boleh. Tapi kalau seandainya itu berkata, saya terima nikahnya Pak, putrinya Fulan, putrinya Anda namanya Fulana bintu Fulan, maharnya emas 2 gram, sah. Selesai pernikahannya, tinggal tanda tangan, sudah jadi suami. Khalas, gampang tuh, gampang, tidak sulit. Apa contoh yang lainnya? Ajaran Islam itu mudah, karena memang Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin dalam Islam itu, dalam beragama kalian itu yang gampang. Salat misalnya, wanita tidak dituntut kemana? Ke masjid. Salat apa sih yang paling panjang, Bu? Salat apa yang paling panjang? Enggak, salat yang paling lama kira-kira berapa rakaat? 4 rakaat. 1 rakaat 1 menit. Berarti kalau 4 rakaat berapa nih, Bu? Cuma 4 menit. Apa yang dibaca? Al-Fatihah. Yang lainnya apa? Nggak bisa. Ya udah cukup Al-Fatihah. Nggak sulit. Ustaz nggak bisa baca apa-apa, tinggal sholat di belakangnya. Jadi kalau ibu-ibu punya suami, suaminya mengimami, sholat di belakangnya, lihat suaminya ruku, ikut ruku, suami sujud, suaminya geleng ke kanan, ikut geleng ke kanan, selesai. Nggak sulit sholat. Nggak bisa berdiri Ustaz, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring mereng ke sebelah. Nggak sanggup mereng, terlentang. Nggak bisa menggerakkan anggota tubuh, isyarat dengan perasaan atau hatinya. Kalau semua nggak bisa, kita tinggal menyolatkan, tidak sulit. Orang mati tinggal ya nggak diperintahkan, mudah, tidak sulit. Puasa, wanita-wanita kalau dia tidak sanggup puasa, maka dia boleh mengganti di hari yang wanita hamil nggak sanggup puasa, tinggal diganti bayar fidyah kepada orang fakir, selesai. Haji, kalau seandainya nggak sanggup, nggak diwajibkan, tapi nggak boleh tawaf di rumahnya sendiri ya Bu ya, bikin nggak, kalau nggak sanggup, khalas sudah. Nggak diwajibkan. Kalau dia berniat haji sudah dapat apa? Pahalanya, Masya Allah. Apa yang sudah? Nggak ada. Jihad, Ustaz kan berat jihad itu Ustaz. Itu ada ketentuannya. Nggak sembarangan dengan mengatakan kita perang lawan orang. Nggak tiap hari juga perang. Faham Ibu? Ketika Anda misalnya di jalan raya, lalu datang perampok, mau merampok Anda berani untuk melawannya. Anda lawan atau Anda diam? Bu, ini Anda berani nih. Ibu mungkin jago taekwondo, ada yang merampok begitu. Ibu diam apa Ibu lawan? Nah, jihad itu begitu sebabnya. Bukan kemudian serampangan asal apa? Asalnya demikian. Jadi tidak ada ajaran Islam yang sulit. Bagian Islam yang mana yang sulit? Tidak ada. Seluruh bagian Islam mudah. Warisan Ustaz,
Harta dibagi wanita separuh bagian, laki-laki satu bagian. Itu juga tidak sulit. Ada keterangan-keterangan yang sudah diterangkan oleh para ulama, tidak sulit dan itu adil. Apakah wanita dalam Islam itu boleh menjadi wanita karir? Ya, saya tanya ibu-ibu, boleh nggak wanita karir dalam Islam, Bu? Wanita boleh kerja nggak? Karena sebagian orang mengatakan nggak enak jadi orang Islam. Sebab kalau sudah jadi orang Islam nggak boleh kerja. Kata siapa? Nabi membolehkan laki-laki maupun perempuan bekerja asal tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Bukankah Asma binti Abi Bakar itu bekerja memikul air jaraknya 8 mil? Masya Allah, kerja. Bukankah Asma binti Abu Bakar membersihkan kuda? Itu kerja. Bukankah sebagian wanita muslimah ada yang bertugas menjadi perawat? Iya, medis, perawat. Bukankah wanita-wanita muslimah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tabibah, mudarrisah, guru, tabibah, dokter ada di zaman Nabi. Tapi yang sesuai dengan apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Boleh. Jadi Islam tidak melarang manusia berkarir. Yang nggak boleh berkarir kalau misalnya, mohon maaf ibu dan sekalian, apakah Islam melarang Ustaz kalau jadi sekretaris? Yang nggak dilarang. Yang dilarang kalau berdua-duaan dengan, ya ini yang dilarang. Jangankan Islam, suaminya aja melarang. Iya atau iya? Nah, barakallahu fikum. Maka sebab itu ibu sekalian, Islam agama yang mudah. 2, agama Islam itu tidak pernah dipaksakan. Semua manusia lapang dada. Mau menerima Islam boleh, nggak mau menerima Islam tanggung jawabnya sendiri di hadapan Allah tabaraka. Yang nggak boleh menghinakan Islam di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena yang lurus dengan yang bengkok sudah nyata. Yang ketiga, ibu dan sekalian, Islam menjamin orang yang berpegang dengan Islam itu dia selamat di kehidupan dunianya dan dia akan selamat di kehidupan akhiratnya. Loh Ustaz, buktinya orang-orang Islam itu banyak yang miskin, tapi berbeda si miskin yang Islam dengan si miskin yang tidak Islam. Di mana letak perbedaannya? Allah akan mengkayakan dirinya. Karena memang Allah mengatakan in iyakunu fuqara yughnihumullah. Seandainya mereka itu fakir di dunia, Allah akan kayakan mereka. Catat, kekayaan dalam Islam bukan timbangannya harta. Kekayaan dalam Islam itu apa, Ibu? Nabi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu sifat takwa, menjaga kehormatan dan kaya raya. Kaya raya apa nih, Bu? Apakah harta? Tidak, tapi kaya jiwa. Maka Anda lihat, miskin itu kalau muslim agamanya benar, dia hidupnya bersahaja. Tidak meminta-minta, tidak merepotkan orang lain, merasa cukup dengan apa yang ada, memandang dunia cuma apa? Kehidupan yang sejenak saja. Sahih? Jadi kalau ada orang miskin ternyata begini begitu dan dia mengaku Islam, ini kesalahan pada orang miskinnya karena nggak pernah belajar tentang Islam. Yang terakhir dalam masalah ini, wallahu taala alam bisawab, setiap orang yang beragama Islam, semua aktivitasnya bernilai pahala sekalipun dia tidak mengerjakannya. Ibunda sekalian, jadi orang Islam itu enak, Masya Allah. Lihat duri, ngambil duri, sudah dapat. Dia berkata kepada orang itu, awas ada duri, lalu orang itu nggak jadi terkena, itu sudah dapat pahala. Lihat orang berbuat jahat, kemudian kita benci dengan kejahatannya, sudah diberi oleh Allah pahala dan menghapuskan dosa. Dalam Islam setiap aktivitas kaum muslimin bernilai pahala. Ibunda sekalian biasa sholat witir 3 rakaat, suatu ketika ditakdirkan oleh Allah safar, berhari-hari nggak bisa sholat witir, tetap ditulis oleh Allah tiap malam dianggap sholat, pahalanya dapat. Oke? Ibu tiap pagi sodako, suatu ketika ibu nggak punya uang atau lupa bawa uang, tapi ibu sudah tahu punya kebiasaan tiap pagi apa? Di saat suatu hari Anda nggak bersodako, tetap ditulis pahala Anda mengerjakan sodako. Masya Allah, Islam seperti itu. Orang Islam itu pahalanya banyak. Seorang wanita, suaminya datang ke rumah, senyum sama suaminya saja dapat. Makanya wanita paling berbahagia itu yang paling banyak senyum kepada suaminya. Saya nasihatkan kepada ibu-ibu, banyak-banyak senyum kepada ibunda sekalian. Nggak ada dalam ajaran yang lainnya. Dalam ajaran Islam,
Seorang wanita yang mencuci pakaian suaminya, dicuci, lalu kotorannya apa? Jatuh, bersih dari kain bajunya, itu bersamaan dengannya gugur dosa-dosanya. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Enak jadi istri itu, Ibu. Iya toh? Ustaz, ini dicucikan pembantu, ya ini baru musibah. Suruh nyuci kok pembantu. Ya ibu-ibu, gimana Ibu? Iya boleh, nggak apa-apa. Kan ibu-ibu yang mengerjakannya toh? Iya. Boleh, nggak ada masalah. Enak jadi orang Islam itu, Masya Allah. Lelaki muslim itu Masya Allah, dia menyentuh rambut istrinya saja sembari berkata barakallahu fik. Maaf ini ibu-ibu, ketika ibunda sekalian dulu menikah dengan suaminya kan ada sunnah ya Bu ya. Sunnahnya itu dipegang apa? Ubun-ubunnya, ya kan Bu? Ibu dulu begitu atau enggak? Oh gitu, qadarallahu masyafa'ah. Belum tahu ya Bu ya. Nanti sepulang dari ini minta suami pegang kepala kubi gitu ya. Pegang kepalanya, kemudian doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta alaihi. Kalau seandainya dia memegang kepalanya saja karena kasih sayang, itu mendatangkan pahala. Masya Allah. Sendagurau lelaki dengan suaminya, dengan istrinya dengan suaminya, itu mendatangkan. Ibu-ibu kalau sendagura dengan temannya nggak dapat pahala. Sendagura A dengan B nggak dapat. Tapi kalau ibu sendagura dengan suaminya, sehingga suaminya senang tertawa, atau suaminya disendagurai marah, tetap dapat apa? Coba lihat ibu. Enak tuh jadi orang apa? Islam, Masya Allah. Bahkan ibunda sekalian, bila seseorang itu tertidur kemudian dia bermimpi, setelah itu dia dalam mimpinya itu melihat sebuah kebaikan, setelah bangun tidur dia senang dengan mimpinya itu sudah dapat pahala. Masya Allah. Nggak ada dalam Islam itu yang nggak baik, semuanya baik. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau seandainya itu musibah yang menimpa orang Islam, juga kebaikan. Nabi kita mengatakan ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali orang-orang yang beriman itu urusannya. In asabatu syarra sakara wa in asabatu dharra sabara. Kalau Allah timpakan kepadanya kebahagiaan, dia bersyukur. Kalau seandainya Allah timpakan musibah kepadanya, maka dia sabar. Dan itu nggak dijumpai kecuali pada diri orang. Kenapa? Karena setiap musibah yang menimpa orang mukmin itu menggugurkan orang muslim maupun non muslim, Islam maupun tidak Islam, pasti banyak dosanya. Iya nggak ibu? Orang Islam itu banyak dosanya, tetapi nikmat jadi di orang Islam, sesuatu yang bernilai musibah itu menghapuskan. Ibu pernah merasa susah, merasa gelisah, apalagi kalau udah tanggal tua, gelisahnya luar biasa. Kan begitu ya Bu ya? Ketika wanita itu gelisah, ketika kita gelisah, sedih, gundah hati kita dan semisal daripada itu, kalau kita tahu dan percaya ini takdirnya Allah, itu menghapuskan dosa. Ibunda sekalian melihat anaknya capek ngurusin anak, lagi sholat terganggu dengan anaknya, kencingnya yang harus dibersihkan, habis ngurus anaknya, ngurus suaminya dan sebagainya. Sikap lelahnya itu menggugurkan dosa. Ketika ibunda sekalian taklim seperti ini, capek, terasa sakit badannya, itu menghapuskan dosa. Seorang istri dimarahi oleh suaminya, dia sabar, sakit dalam hatinya, itu menghapuskan dosa. Ibu masak kecipratan apa? Minyak gorengnya. Lalu ibu mengatakan innalillah wa inna ilaihi. Lalu ibu mengatakan astagfirullah inni kuntu minal, menghapuskan dosa. Walaupun sebagiannya juga sekaligus nambah dosa ya Bu ya. Ini gara-gara suami suruh masak ikan goreng ini jadi begini, nah berdosa dia. Tetapi penyakitnya, sesuatu yang menimpa dirinya tadi menghapuskan. Dengan demikian saya mengajak kepada seluruh wanita-wanita dan seluruh para lelaki-lelaki dan seluruh manusia agar jangan berpegang kecuali hanya kepada Islam. Orang yang mati dalam keadaan Islam, tidak ada tempat yang pantas baginya kecuali surga. Segede apapun dosanya, sebesar apapun perbuatannya, selama selain perbuatan syirik, nanti tetap akan kembali masuk surga. Tapi kalau manusia sebaik apapun hatinya, menurut timbangan manusia, sedermawan apapun yang ia telah kerjakan, sekuat apapun yang telah dia usahakan untuk memperbaiki manusia yang ada, akan tetapi dia tidak memegang agama Islam, kalau dia wafat tidak punya tempat kecuali di mana?
jahannam. Innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya sampaikan dari berbeda dengan buku yang harusnya kita bahas, karena saya mendengar hari ini ada yang ingin mengenal Islam gitu ya Bu ya, atau ingin masuk ke dalam agama Islam. Baik, alhamdulillah, dan kita berkata ini nikmat Allah Ta'ala dan kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ingin sampaikan dan saya ingin ingatkan ibunda sekalian, siapapun mereka, maka masuk Islam itu tidak sulit. Enggak sulit, enggak seperti yang dibayangkan orang bahwa Islam itu harus bayar upeti, enggak. Kalau mau masuk Islam itu harus bayar ini dan itu, enggak ada. Masuk Islam itu gratis, sudah masuk Islam dijamin surga lagi. Dua, ibunda sekalian, ketika orang mau masuk Islam itu harus lurus niatnya. Datang dari apa? Hatinya. Kalau seandainya Ustaz ini belum datang dari hati, tapi saya belajar agar ini datang dari, tidak mengapa. Agar dia terus memperbaiki hatinya, masuk ke dalam Islam ini, benar-benar terima Islam itu dengan lapang dada. Mengapa begitu ibunda sekalian? Karena Nabi kita mengatakan, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lid dunya yusibu aw imra'atin yatazawwaju fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dulu ada seorang wanita muslimah, lalu ada lelaki Quraisy, dia ingin menikahi wanita ini. Kata wanita ini, boleh asal kamu ikut hijrah. Hijrah itu pergi ke negeri apa? Madinah. Lelaki ini pun akhirnya pergi hijrah dan mereka menikah. Terdengar oleh Nabi, kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, nanti Allah akan tolong dia dapat pahala mengikuti Rasulnya. Tapi barang siapa yang dia hijrahnya itu karena ingin menikahi seorang wanita, dia akan dapatkan apa yang dia inginkan saja. Nah, maka saya katakan dalam masalah ini wajib meluruskan niat. Datang dari hatinya atau dia berusaha untuk memaksakan dirinya tunduk kepada apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, ibunda sekalian rahimanillah, Islam tidak bisa dimain-mainkan. Karena memang ajaran Islam itu bukan mainan. Enggak boleh seseorang itu menganggap Islam itu sesuatu yang seenaknya. Masuk keluar begitu. Faham maksudnya? Islam mengajarkan tentang ketika seseorang masuk ke dalamnya, dia berpegang teguh dengannya. Dan sampai datang kematiannya dia tidak akan melepaskannya. Apapun yang terjadi, karena seorang muslim akan berkata, raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Nah, yang keempat, ibunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika seseorang itu telah masuk Islam, seluruh orang Islam jadi saudaranya. Jika orang itu bersedih, kita harus menghiburnya. Jika orang itu berbahagia, kita ikut senang dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh dirinya. Karena orang Islam itu satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh, satu bangunan. Al-mu'minu alal mu'min kal bunyan. Orang beriman terhadap orang beriman yang lainnya itu seperti sebuah bangunan. Yasuddu ba'dun ba'dha. Bangunan itu saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Ada tiangnya, ada batu penyangganya, ada atapnya, dan seterusnya. Bagian yang satu berlobang, maka bangunan itu menjadi cacat. Kan begitu Ibu? Maka bersaudara. Dan yang kemudian, ketika seseorang sudah masuk ke dalam agama Islam, berusaha sebatas kemampuannya untuk mengamalkan isi Islam. Sekecil apapun dia usahakan. Paling gampang misalnya Islam mengajari makan menggunakan tangan, sudah mulai dibiasakan, nggak boleh lagi makan dengan tangan kiri. Islam sebab mengajarkan harus dengan tangan kanan. Belajar sholat sebatas kemampuannya. Ustaz, gimana kalau sanggupnya cuma maghrib dan isya? Enggak, harus 5 waktu. Tapi sebatas kemampuan artinya sanggupnya cuma bergerak-gerak saja, nggak baca apa-apa, lakukan di waktu-waktunya. Ustaz, ketika sholat subuh saya bisanya jam 7 baru sholat, nggak apa-apa. Tapi tetap harus apa? Nggak boleh dia mengatakan nggak usah, kalau gitu bisanya maghrib sama isya, nggak bisa ditawar, harus maghrib, isya, subuh, duhur, dan tapi semampunya. Semampu dalam artian bacaannya, semampu dalam artian kapan saja dia mengerjakannya. Dia harus mengusahakannya. Nah, demikian. Dan yang terakhir, Islam itu tidak dimasuki untuk untuk dilalaikan. Islam itu dimasuki untuk dipelajari. Berarti kalau ada orang mau masuk Islam,
dia harus berusaha belajar. Masih banyak ajaran Islam yang dia harus ketahui. Ajaran Islam itu nggak cuma sholat, puasa, zakat, dan haji, enggak. Ajaran itu Islam itu banyak. Gimana cara menyenangkan suami ada dalam Islam. Nanti kalau misalnya yang masuk ini, yang mau masuk Islam ini perempuan apa laki-laki, Ibu? Wanita ya, Bu ya. Kalau misalnya yang bertanya tentang bagaimana cara menyenangkan suami, ada dalam Islam. Sampai mohon maaf ibunda sekalian, yang berkaitan dengan masalah tempat peraduan itu ada dalam Islam. Kita nggak perlu lagi buku-buku yang begini, tidak perlu lagi film-film, itu nggak butuh, itu menjijikan. Dalam Islam sudah ada. Faham Ibu? Dalam Islam itu udah ada, detail, sangat amat detail. Ibu-ibu yang mau pinjam bukunya nanti saya beri. Judul bukunya Tuhfatul Arus. Itu buku yang bagus, semua lengkap. Semua masalah tempat peraduan dijelaskan gamblang. Nggak ada yang tersisa. Bagaimana mendidik anak ada dalam Islam. Bagaimana bertetangga ada dalam Islam. Bagaimana seorang menantu kepada mertua, menantu kepada orang tua, menantu kepada keluarga, dan seterusnya. Itu semua ada dalam Islam. Jadi belajarlah Islam dengan baik. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Baik, saya rasa demikian. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.